kali ini pengen sedikit menceritakan terkait putusan bebas dari dua orang klien kami dalam perkara yang berbeda. Di dalam putusan bebas ini ada dicantumkan, coba dilihat ya, menyatakan terdakwa bla 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 tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Nah, yang satunya lagi ini ada menyatakan terdakwa bla 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 sebagaimana yang tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Di sini berarti dalam dua perkara ini klien kami dua-duanya bebas. Dua-duanya bebas. Dua-duanya bebas. Jadi ngomong ya. Iya. Tiga sama sih, Pak, ngomong. Dua-duanya bebas. Nah, yang tadi pertama itu biasa disebut dalam istilah hukum itu onslah. Jadi perbuatan ada tapi bukan tindak pidana. Sementara yang berikutnya itu kan tidak terbukti secara sah, berarti kan tidak ada perbuatan yang didakwakan, itu nggak ada. Nah, terkait dengan putusan bebas ini, dan di sini ya ada konsekuensinya, yaitu yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Di sini ada disebutkan 3 ya, di amarnya mencantumkan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Nah, yang di sini juga sama. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Nah, ini dalam istilah hukum disebut rehabilitasi. Jadi terdakwa yang bebas itu berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Dalam kenyataannya tidak semua ada keputusan bebas baik rispa maupun onslah itu mencantumkan tentang rehabilitasi. Namun hak itu ada dan melekat. Jadi apabila tidak dicantumkan, maka boleh mengajukan permohonan terkait rehabilitasi yang dimaksud itu tadi. Ini bebas tuh jelasin. Aku ngomong dari tadi sini juga. Apa gue harus ngomong masalahnya nih? Apa masalahnya? Ada Ngomong aja. aku ngantuk ya. Astagfirullah. Saja pemirsa saya jelaskan daripada Big Boss kadang-kadang ini, kadang-kadang gini memang. Nah, kalau dalam kitab undang-undang hukum acara pidana itu dalam pasal 95 ya 95 itu ada mengatur tentang rehabilitasi. Nah, penerapannya ada di PP nomor 92 tahun 2015 pasal 7. Itu penerapannya ada tenggat ya, ada tenggat. Dikenal tenggat Iya, dalam protap. Kalau pasal 7 itu berkaitan sama jangka waktu. Jadi 3 bulan, jangka waktunya 3 bulan sejak putusan tersebut telah diterima oleh si klien apa? Yang bersangkutan ya, terdakwa ya. Terdakwa. Ini yang telah berkekuatan hukum. Otomatis putusan dimaksud adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tapi pasal 8-nya berkaitan sama ini apa itu namanya, tuntutan ganti rugi tersebut diajukan. Jadi tidak semua tuntutan ganti rugi itu bisa diterima oleh pengadilan, tidak semua. Oh gini. Rehabilitasi itu ada dua makna ya. Berdua mana sih sebetulnya? Bukan, enggak. Rehabilitasi sendiri, ganti rugi sendiri. Iya, nah, kalau rehabilitasi terkait dengan pasal 95 sampai dengan pasal berapa? 96. 97. Ya. 97. Tapi kalau PP-nya itu tadi peraturan pemerintah itu berkaitan sama apa? Jangka waktu, terus kemudian sama nilai ganti kerugian, besaran nilainya. Jadi sesuai dengan pasal 9 PP nomor 92 tahun 2015 itu nilainya minimal
500.000 maksimal 100 juta. Dan itu saling berkaitan sama peraturan Menteri Keuangan karena yang akan membayar tersebut adalah negara. Oh iya, logis ya, karena yang membayar ganti kerugian kan negara. Kemudian yang jadi pertanyaan, jadi klien ini satunya kan sudah inkrah, yang sudah inkrah menyampaikan beliaunya itu yang diduga telah melakukan penipuan penggelapan. Dia menyampaikan, saya sampai ngadep ya. Iya, aku mau loh. Selanjutnya kita tampilkan bos. Oh, baik. bos. Betul. Menyampaikan kalau keluarganya tidak bisa terima. Jadi, ini kan harga martabat itu. Iya. Jadi dituduh, kan ibaratnya penjahat. Jadi ada mintanya kita melaporkan balik. Nah, kalau melaporkan balik kan terkait dengan 3 pasal. Pasal 317 terkait dengan fitnah bahwa pelaporan tersebut pelaporan palsu. Kalau 317. Tapi kalau pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu berkaitan sama Jadi gini, seseorang melaporkan seolah-olah telah terjadi tindak pidana, padahal tindak pidana yang dimasukkan itu tidak ada. Jadi dia bohong, dia berbohong bahwa telah terjadi tindak pidana, padahal tindak pidana tidak pernah ada. Itu 220 KUH pidana. Kamu tukang bohong. Terus yang satunya lagi jangan asal bohong, jangan asal pasal 242 di situ kan ada orang bilang, oh dia udah bunuh orang padahal nggak ada yang sumpah palsu. Jadi berkaitan sama kesaksian tersebut yang di bawah sumpah waktu di pengadilan itu merupakan keterangan yang tidak benar. Jadi hati-hati loh ya kalau kasih keterangan di depan pengadilan, maksudnya di muka hakim ya dalam sidang. Itu kalau kita ngarang dulu bahaya. Nah, di dalam putusan ini kan ada, di tingkat pengadilan negeri kan ada diuraikan semua kesaksian A, B, C, D itu kan ada. Nanti kita mau pelajari dulu, baru di antara 3 pasal itu nanti yang mau kita laporkan ke yang bersangkutan. Yang bersangkutan si pelapor pada waktu itu. 317, 220, 242. Iya. Mempelajari putusan-putusan ini ya, dari keterangan saksi gitu kan. Kalau pelapor itu sendiri kan udah jelas, berarti dia kena 220. Nah, jangan yo. Kena. Yang enggak gini, 242 ancaman hukumannya kan tahun. Oh, ngambil yang ancamannya besar. Terus kalau yang 220 cuma 1 tahun. Oh, kenakan juga. 4 bulan. Kenakan juga dia. Terus kalau yang 317 maksimal 4 tahun. Dijuntuh aja. Iya, dijuntuh enggak? Jangan penanta. Kita harus melaporkan dia sampai ke akar-akarnya. Jadi dipilih pasal yang ancaman hukumannya paling berat. 242 berarti kan. Iya, saya tahu persis karena tahu persis ya, dia memberikan keterangan palsu yang mana. Nanti kita buktikan. Untuk pelapor udah jelas ya. Kalau untuk saksi kita harus mengkaji dulu apa yang dia ucapkan di muka persidangan ya. Pada waktu itu dia tidak mengakui tanda tangannya. Sedangkan semua saksi mengarah bahwa itu ada tanda tangannya. Dan akhirnya diputus. Termasuk ada pidana, ada perdatanya juga ini. Tanda tangannya itu sudah benar-benar terbukti. Lab forensik juga yang berkaitan sama tanda tangan. Berarti hasil lab forensiknya identik. Iya, identik. Wah, kena sudah pelapornya jelas. Tunggu saatnya wahai engkau pelapor. Apakah engkau tidak kasihan dengan klien kami? Atau klien kami yang akan mengasihi Anda. Sudah dulu
udah dulu daripada makin kacau ini orangnya. Tapi intinya itu tadi ya, terkait putusan bebas baik Orslam maupun Frispa itu menimbulkan akibat munculnya hak untuk mengajukan rehabilitasi apabila tidak dicantumkan. Tapi kalau dicantumkan ya sudah, kita tinggal melaksanakan aja. Ini kita masih punya waktu berapa bulan? Jadi terimanya kapan ini? Kan Kemarin. ada kemarin. Ya. Berarti 3 bulan sejak kemarin sejak kita terima ini. Soal tadi ya balik lagi soal rehabilitasi ya. Selain rehabilitasi kita juga Reputasi apa punya rehabilitasi? rehabilitasi. Tapi rehabilitasi ada dua. Rehabilitasi ada dua. Jangan sampai salah kaprah ya. Kalau perkara narkoba itu ya ada istilahnya rehabilitasi jangan. Bukan itu, bukan rehabilitasi yang dimaksud di narkoba, bukan. Kalau rehabilitasi narkoba itu kan maksudnya yang bersangkutan ya kan diobati gitu kan, dalam konteks diobati agar dia nggak gini-gini lagi, nggak gini-gini lagi gitu. Kalau ini bukan harkat dan martabatnya gitu. Nah selain rehabilitasi ada juga hak menuntut ganti kerugian, ada besarannya seperti yang disebut di pos tadi. Tapi lumayan maksimal per 100 juta. Iya kalau itu wajar, tapi kalau sampai dia mengalami kecacatan beda lagi. Sampai dia mengalami meninggal beda lagi. Kalau meninggal sampai 600 juta. 600 juta. Dan itu ditanggung negara karena ini pidana. Oke. Cukup sampai di sini dulu karena kameramennya sepertinya agak capek nih biar musim senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.